heboh lagi, sampai Stan pun geleng-geleng kepala kalau kayak gini. Ya, kita baru-baru ini dihebohkan dengan kasus korupsi dari mantan Menteri Agama kita Bapak Yakut Kholil Qomas. Jadi kasus ini bermula dari penyelidikan dugaan korupsi dalam penentuan dan pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024 yang diketahui oleh KPK. Kasus itu mencuat karena adanya kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Ada beberapa orang yang terlibat, yaitu Yakut Kholil Qomas, mantan Menteri Agama RI periode 2020-2024. Yang lalu ada Isfa Abidal Aziz alias Gas Alex, mantan staf khusus Menteri Agama pada masa Yakut dan juga termasuk pemilik biro travel tertentu saat penyidikan berlangsung. Faktanya kuota haji yang seharusnya dia dibagi menjadi 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan faktanya kuota ini dibagi 50% untuk kuota haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus. Mana berarti 42% kuota haji reguler dimasukkan ke kuota haji khusus. Berarti sekitar 8.400 kuota reguler yang dialihkan ke kuota haji khusus. Dan artinya 8.400 orang yang mendaftar sebagai kuota haji reguler harus gagal naik haji di tahun itu. Pikir gak sih ini menteri itu orang-orang yang mendaftarkan nunggu gak dalam waktu yang sebentar ya? Kuota reguler biasanya harus menunggu sekitar 14 sampai 28 tahun untuk dapat berangkat haji. Ini nggak kasihan apa ya, orang yang udah nunggu selama itu dan rata-rata umurnya pun sudah 40 tahun ke atas di saat mereka sudah berpikir akan berangkat haji di tahun 2024 tapi itu kandas dan gagal karena kelakuan tak bermoral dari si Yakut ini. Ya kenapa kandas dan nggak bisa dilanjut di tahun depannya? Karena haji itu mengikuti aturan dan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Saking ini kalau kata Mas Panji, Stan pun bakal bilang, astagfirullah bukan saya ngajarin itu demi Allah. Masih gak kepikiran ini tuh Menteri Agama loh. Sekali lagi Menteri Agama yang punya konotasi dan makna penuh moral dan kebaikan. Karena malah melakukan hal yang paling tidak bermoral dengan melakukan korupsi dan merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Mungkin ini dulu dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.